Kembali lagi bersama saya. Kali ini saya akan menjelaskan pekerjaan di bagian IT. Dan sebelum saya menjelaskannya, perkenalkan, nama saya Yasra Bulele, NIM 1804160079, asal daerah Nias, asal sekolah SMK Swasta BNKP Daro-Daro, dan sekarang melanjut di Universitas Sari Mutiara Indonesia semester 4. Baik, saya akan menjelaskan apa saja pekerjaan di bagian IT yang tergolong profesi. Yang pertama, untuk mengatakan apakah suatu pekerjaan termasuk profesi atau bukan, kriteria pekerjaan tersebut harus diuji. Contohnya, seperti pekerjaan sebagai staf operator komputer atau sekedar mengoperasikan, tidak termasuk dalam golongan profesi jika tidak diuji sebagai staf operator tersebut tidak membutuhkan latar belakang pendidikan tersebut. Baik, saya akan menjelaskan kompetensi lulusan S1 program studi sistem informasi dalam bidang kognitif, efektif, dan psikomotorik. Baik, saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu kognitif atau pengetahuan, yaitu memiliki pengetahuan yang memadai terkait dengan cara membangun sistem informasi berdasarkan metodologi baik yang diterapkan secara internasional. Saya akan menjelaskan di bagian efektif atau sikap, yaitu mempunyai kemampuan komunikasi dalam mendefinisikan kebutuhan organisasi akan sistem informasi secara detail dan menyeluruh. Dan seterusnya, saya akan menjelaskan di bagian psikomotorik atau keterampilan, yaitu mampu membuat desain secara holistik sebuah arsitektur sistem informasi korporasi dengan menggunakan standar internasional. Terusnya, saya akan menjelaskan ciri-ciri seorang yang dikategorikan profesional. Baik, ada tolak ukur dikatakan sebagai profesionalisme, yaitu 1. Memiliki keahlian dan keterampilan tertentu. Yang kedua, keahlian atau keterampilan diperoleh dengan menggunakan teori dan metode ilmiah. Dan yang ketiga, didasarkan pada disiplin ilmu yang jelas. Yang keempat, diperoleh dengan pendidikan dalam masa tertentu yang cukup lama. Yang kelima, memiliki fungsi sosial. Yang keenam, aplikasi dan sosialisasi nilai-nilai profesional. Yang ketujuh, memiliki kode etik yang berfungsi memberikan pedoman bagi setiap anggota profesi tentang prinsip profesionalisme yang digariskan dan sebagai saran kontrol masyarakat atas profesi yang bersangkutan. Dan yang terakhir, yaitu adanya pengakuan masyarakat dan imbalan atas layanan profesinya. Saya akan menjelaskan klasifikasi profesi di bidang sistem informasi dan contohnya. Pembagian pekerjaan di bidang sistem informasi secara umum, pekerjaan di bidang teknologi informasi terbagi 4 kelompok, yaitu 1. Software atau perangkat lunak. Mereka yang menggeluti dunia software adalah yang merancang sistem operasi, database, atau sistem aplikasi. Pekerjaan yang berkaitan dengan bidang ini misalnya seperti sistem analis. Sistem analis bertugas untuk menganalisis sistem yang akan diimplementasikan, mulai dari menganalisis kelebihan dan kekurangan sistem sehingga studi kelayakan untuk sistem yang akan dikembangkan. Dan yang kedua, yaitu programmer, orang yang bertugas untuk melakukan implementasikan rancangan sistem analis, yaitu membuat program sesuai dengan sistem yang dianalisis. Yang berikutnya yaitu web designer.
yaitu bertugas untuk melakukan perencanaan termasuk studi kelayakan, analisis, dan desain suatu proyek pembuatan aplikasi berbasis web. Yang berikutnya yaitu web programmer, yaitu memiliki tugas untuk mengimplementasikan rancangan web designer dengan membuat program berbasis web sesuai dengan desain yang dirancang. Dan bagian 2 yaitu hardware atau perangkat keras. Pekerjaan yang berkaitan dengan bidang ini adalah 1. Teknik engineer. Technical menangani masalah teknik baik dalam pemeliharaan maupun perbaikan perangkat sistem komputer. Yang berikutnya yaitu networking atau networking. Networking ini termasuk di bagian jaringan komputer. Saya akan teruskan bagian yang ketiga yaitu operasional sistem informasi. Baik, jenis pekerjaan yang berkaitan dengan bidang ini adalah 1. EDP, operator, yaitu yang bertujuan untuk menjalankan program yang berhubungan dengan elektronik data processing dalam lingkungan perusahaan. Contoh lainnya sistem administrator, bertugas melakukan administrator dan pemeliharaan dalam sistem, memiliki wewenang untuk mengatur hak akses terhadap sistem dan hal-hal yang berkaitan dengan peraturan operasional. Dan yang terakhir yaitu yang keempat yaitu IT User Development. Dengan jenis pekerjaan yang didefinisikan oleh pengelompokan kerja ini di berbagai sektor industri teknologi informasi. Dengan mengelompokkan di atas, maka diharapkan lulusan teknik informatik dapat mengaplikasikan kemampuannya baik secara hard skill maupun soft skill di berbagai bidang. Baik, sampai di situ yang bisa saya paparkan. Atas perhatian saya ucapkan terima kasih.